Inilah cerita, jangan sekali-sekali memotong kepala ular apapun dan membiarkan potongan ular itu tergeletak. Cerita singkat tentang seseorang yang setiap harinya memakan daging ular sebagai makanan sehari-harinya. Setiap harinya seorang tersebut kegiatannya memburu ular. Kadang dia mendapat tangkapan 5-10 ular per harinya. Dia pula ahli dalam pengobatan tentang racun ular secara tradisional. Bahkan sering sekali dia digigit ular dan bisa diobati sendiri dengan caranya. Singkat cerita, pada suatu ketika nasib sial datang kepadanya. Keseharian penuh dari pagi sampai sore dia berada di persawahan untuk mencari ular dan tanpa satu ular pun yang didapatkan. Kecewa berat pun perasaannya karena tak ada daging untuk dia makan. Segala sesuatu yang dia temukan dia maki-maki dengan suara lantang. Karena tak satu pun ular yang dia dapatkan, dia memutuskan untuk pulang karena perjalanan jauh dari sawah ke rumahnya. Dia pun tiba pada malam hari di rumah. Tetapi setelah dia mau menginjakan kaki di depan pintu gerbang rumahnya, dia menemukan seekor ular sebesar jempol kaki yang sedang memangsa kodok. Dia pun tidak menyia-nyiakan waktu dan segera menangkap ular tersebut dengan tekniknya. Akhirnya ular itu pun berhasil dia tangkap. Hatinya sedikit merasa senang karena satu ular ini bisa mengganjal perut. Sesampainya di rumah dia bergegas memotong ular tersebut karena perut sudah lapar yang ia rasakan. Tanpa basa-basi ia pun mulai memotong melalui kepala. Setelah terpotong kepalanya, dia memotong memulai dari badan-badan ular menjadi potong-potongan kecil setelah dia menghilangkan racun di dalam ular tersebut. Tetapi yang tak ia sadari ialah dia membiarkan kepala ular itu tergeletak begitu saja di halaman rumah yang masih bergerak ke sana kemari. Dia tidak tahu bahwa potongan kepala ular itu masih bisa menggigit. Karena saking terburu-burunya akan menggoreng daging ular, dia pun tak sengaja menginjak kepala ular itu, dan dia pula tergigit. Merasa sudah ahli dalam pengobatan, dia lakukan tekniknya. Biasanya hanya sekali pengobatan saja langsung sembuh, tetapi ada hal aneh yang ia rasakan dalam tubuh. Ia pun menggunakan beberapa teknik lagi untuk mengobati luka gigitan. Tetap saja hasilnya nihil, ia merasakan tubuhnya mulai kurang enak. Perasaan bingung, kepala sudah mulai pusing. Beberapa menit kemudian ia merasakan badannya mulai menggigil karena demam. Menit demi menit kondisi tubuhnya mulai melemah karena gigitan dari potongan kepala tersebut. Dia pun memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya dan bergegas untuk beristirahat karena sudah tidak tahan karena tubuh lemah. Menit demi menit kondisi tubuhnya semakin drop. Akhirnya singkat kata cerita, karena tidak bisa menahan kondisi tubuhnya yang sangat lemah, dia pun pingsan dan tergelentak di lantai. Keesokan harinya orang tersebut sudah ditemukan dalam kondisi mulut berbusa tanpa nyawa. Beberapa mitos di daerahku, jangan sekali-kali memotong kepala ular dan potongan kepalanya dibiarkan begitu saja. Menurut cerita, jika memotong kepala ular tersebut sudah diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa menjadi naga sesa, nama Bali. Dan jika sampai menggigit, maka tak ada obatnya untuk menyembuhkannya. Ini menurut kepercayaan masyarakat setempat di daerah kami. Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan pernah mengabaikan sesuatu yang kecil, walau sudah kita anggap tak berguna. Karena sesuatu yang kecil bisa berbahaya dan semua itu bisa mengancam keselamatan kita. Itulah mitos cerita tentang potongan kepala ular. Walaupun hanya mitos, tetapi jangan pernah lakukan itu. Ular adalah makhluk alam, sebaiknya biarkan saja kalau tidak membahayakan. Sekian dulu cerita ini, semoga ada manfaatnya untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar teman saudara dan lainnya juga mengetahui tentang bahaya. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala mala bahaya.